Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Heronisa dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Desa Bojong Jengkol berbasis web menggunakan metode waterfall. Pelayanan pengaduan digital di tingkat desa sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan. Saat ini, kantor desa Bojong Jengkol masih mengandalkan sistem manual melalui buku besar dan penyampaian lisan, yang mengakibatkan tingginya risiko kehilangan data, minimnya transparansi, serta kesulitan dalam pelacakan riwayat aduan dan penyusunan laporan bulanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan membangun rancang bangun sistem informasi pengaduan masyarakat di Desa Bojong Jengkol berbasis web menggunakan metode waterfall. Rumusan masalahnya di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana melakukan analisis, perancangan, dan pembuatan fitur utama, yaitu input laporan, disposisi, dan cetak rekap pada website pengaduan masyarakat Desa Bojong Jengkol menggunakan tahapan waterfall. Lalu yang kedua yaitu bagaimana menguji kelayakan fungsi dan keandalan fitur pada aplikasi pengaduan berbasis web yang telah dibangun tersebut menggunakan metode black box testing. Batasan masalahnya di sini ada 4, yaitu yang pertama, aplikasi berbasis web ini menggunakan PHP dan MySQL, mencakup fitur input laporan dengan foto, pembaruan status disposisi, dan cetak rekapitulasi bulanan, tanpa integrasi notifikasi eksternal seperti WhatsApp atau SMS. Yang kedua yaitu hak akses terdiri dari 3 level, yaitu masyarakat sebagai pelapor, petugas sebagai pengelola disposisi, dan admin sebagai pengelola data dan rekapitulasi. Yang ketiga yaitu pengembangan menggunakan model waterfall dengan pengujian sistem terbatas pada fungsionalitas melalui black box testing. Yang keempat yaitu penelitian, pengumpulan data, dan implementasi dibatasi pada lingkungan kantor Kepala Desa Bojong Jengkol. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan pengguna serta membuat perancangan teknis sistem informasi pengaduan masyarakat untuk Desa Bojong Jengkol berdasarkan tahapan metode waterfall. Yang kedua yaitu membangun aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web yang mengimplementasikan fitur utama berupa input laporan, disposisi, dan cetak rekap guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan desa. Yang ketiga yaitu menguji kelayakan fungsi dan keandalan fitur pada aplikasi pengaduan berbasis web yang telah dibangun tersebut menggunakan metode black box testing. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Desa Bojong Jengkol dalam meningkatkan kinerja aparatur untuk mengelola, memantau, dan mengarsipkan laporan warga secara terpusat tanpa risiko kehilangan berkas, sekaligus mempermudah pembuatan rekapitulasi bulanan. Yang kedua yaitu bagi peneliti, proyek ini menjadi sarana untuk menerapkan teori pengembangan perangkat lunak, pemrograman PHP, dan perancangan basis data dalam menyelesaikan masalah nyata di instansi publik. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat, sistem ini memberikan kemudahan dan transparansi karena warga dapat mengirim aduan serta memantau status penanganannya dari rumah melalui internet. Masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada penelitian terdahulu. Saya cantumkan 3. Yang pertama, jurnal dari Rifki dan Sutaji yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web di Desa Gapuro Sukolilo. Lalu yang kedua, ada jurnal dari Setiono et al. Yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web di Desa Majatengah. Lalu yang ketiga, jurnal dari Rahmawati dan Setiawan
yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat SIMAS berbasis website Studi Kasus Balai Desa Pedawang Kudus. Di dalam landasan teori ada beberapa poin, yaitu yang pertama sistem informasi, yang kedua pengaduan masyarakat, yang ketiga aplikasi berbasis web, yang keempat metode waterfall, yang kelima bahasa pemrograman PHP, yang keenam basis data MySQL, yang ketujuh metode black box testing, yang kedelapan UML, yang kesembilan coding meter 4, dan yang ke-10 bootstrap. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada bahan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu informasi material yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara mendalam bersama kepala desa serta observasi partisipatif terhadap aktivitas pelayanan publik di kantor kepala desa Bojonggingkol. Lalu data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperkuat basis teoritis penelitian. Alat penelitiannya ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya yaitu perangkat keras adalah komponen fisik berupa sirkuit elektronik dan peralatan mekanis dari komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara nyata. Perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik, instruksi, atau program komputer digital yang disimpan dan diformat secara digital. Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik, melainkan berfungsi sebagai jembatan logika untuk memerintah perangkat keras agar dapat mengeksekusi tugas-tugas spesifik. Prosedur penelitiannya, di sini saya memakai tahapan waterfall, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan kode program, pengujian sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan. Lokasi penelitiannya yaitu rangkaian kegiatan penelitian ini mulai dari studi awal, wawancara dengan jajaran perangkat desa, pengambilan data arsip, hingga pengujian sistem dilakukan secara langsung di kantor kepala desa Bojonggingkol. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memang sedang membutuhkan solusi digital untuk mempermudah pengelolaan aduan masyarakat agar pelayanan desa menjadi lebih cepat dan rapi. Jadwal penelitian. Identifikasi masalah yaitu dilakukan pada bulan Juli 2026 pada minggu pertama. Tahap analisis kebutuhan di bulan Juli 2026 di minggu kedua. Tahap perancangan sistem di bulan Juli 2026 minggu ketiga dan minggu keempat, dan di bulan Agustus 2026 di minggu pertama. Lalu tahap pembuatan kode program di bulan Agustus 2026 pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Tahap pengujian sistem dilakukan di bulan September 2026 di minggu pertama. Lalu implementasi sistem di bulan September 2026 di minggu kedua. Lalu yang terakhir, penyusunan laporan penelitian dilakukan di bulan September 2026 di minggu kedua, minggu ketiga, lalu minggu keempat. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.